Selamat pagi Destiny Bali. Senang sekali kita bertemu kembali di minggu pertama. Dan di minggu ini adalah minggu di mana kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menikmati ibadah pagi ini bersama keluarga di mana saja saudara berada. Selamat beribadah. Shalom Jemaat Destiny. Ada sukacita hari ini. Saya percaya di mana saja Bapak Ibu Saudara ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini, saudara kita bersama-sama mengambil bagian di dalam ibadah hari ini dengan memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan, memberi pujian yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my God. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. Mari sama-sama katakan, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to please you, Lord. Hallelujah. My desire is to see you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. Bersama-sama, I worship you, Jesus. I worship you with all
menaikkan pujian hari ini. Allah yang layak namanya diberitakan, namanya dikumandangkan. Bersama-sama angkat suaramu lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi dan lebih bersuara lagi untuk Tuhan. Sembah Dia hari ini. syukur kami dengan puji-pujian. Amin. Haleluya, saudara siap memuji Tuhan? Mari kita bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Amin.
di sanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, katakan kebesarannya, kebesarannya diceritakan. Amin. Yesus, Yesus, nama Yesus, biarlah nama Yesus ditinggikan di sanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Mari bersama-sama naikkan pujian ini di Allah yang berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus di sanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Sekali lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya, ada sukacita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Allah kita. Lihat kanan kirinya dan katakan, saya siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Pam, 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 pam. Sorak, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Mari bersama-sama bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Dia satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan bersama-sama, bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Dia satu-satunya penebus, satu-satunya
Shalom, mari kita akan memberikan yang terbaik dari persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita akan membaca satu ayat dari firman Tuhan Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Biarlah persembahan ini menjadi ucapan syukur dalam berkat yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Kita merasakan bahwa Allah sangat baik dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan selalu akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang selalu ada buat kami. Kami akan memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Berkati persembahan ini, biarlah kami memberi dengan hati yang tulus, dan Engkau yang akan mengambil alih dan memberkati pekerjaan kami, memberkati bisnis kami, memberkati kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ada sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita hari ini hanya untuk Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Berkuasa
ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman Kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik. Amin. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online bersama saya Pastor Ongkiola di GB Destiny. Senang sekali menyapa saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Jangan lupa silakan tinggalkan komen saudara atau komentar saudara di streaming baik di YouTube maupun di Facebook, supaya kami bisa berkenalan dengan saudara. Mari kita tetap setia kepada Tuhan di musim-musim yang sulit seperti ini. Dan saya percaya pada waktu saudara punya akar yang kuat, badai, kesulitan seperti apapun, saudara akan keluar sebagai pemenang dan akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Dan saya mendorong saudara seperti tema yang sudah kita bahas bulan-bulan sebelumnya, berakar kuat di musim yang sulit. Kemudian bulan yang lalu kita sudah membahas mengenai bersama melalui musim yang sulit. Dan di bulan September ini kita mulai sebuah tema yang baru, yaitu tetap berkomitmen di tengah masa sukar. Mengapa? Karena banyak orang sulit berkomitmen, baik kepada Allah ya, maupun kepada orang-orang di sekitarnya, maupun berkomitmen terhadap kebenaran. Mereka sulit berkomitmen di saat mereka diuji. Pada waktu mereka diizinkan melalui kesulitan demi kesulitan, baik dalam hubungan, baik dalam kesulitan-kesulitan keuangan dan sebagainya. Saudara, mari kita tetap berkomitmen sekalipun di tengah-tengah masa sukar. Dan kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab ya. Tetapi saudara, di minggu pertama ini saya senang sekali untuk berbagi dengan saudara apa yang memberkati saya dalam perenungan saya beberapa hari belakangan ini. Karena banyak orang melakukan kesalahan yang sama seperti seorang tokoh yang dibahas oleh Tuhan Yesus, yang dicontohkan oleh Yesus di Alkitab. Dan kita akan belajar bersama-sama. Doa saya adalah supaya pada waktu kita mendengar kebenaran ini, belajar dari tokoh ini, supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama ya. Kita belajar supaya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengar dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan ada di sana, Tuhan ada bersama dengan kami, dan Tuhan siap melakukan hal-hal luar biasa bagi kami. Berikan pewahyuan buat kami untuk mengerti, memahami, dan bukan saja itu, Tuhan juga berikan kemampuan bagi kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Baik, sapa kiri kanan saudara, dan katakan selamat beribadah ya, selamat bergabung di Destiny. Senang sekali bisa berkumpul beribadah bersama-sama dengan teman seiman, saudara seiman ya. Kalau saudara sendiri ya sampaikan salam buat diri saudara ya, katakan selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu orang kaya. Dan orang anak muda yang kaya ini disebutkan di Alkitab sebagai orang muda kaya yang bodoh ya. Nah, kita akan belajar mengapa Alkitab mencatat atau menyimpulkan dan memberi contoh kepada kita bahwa dia orang kaya yang bodoh. Nah, kita belajar supaya kita tidak melakukan kebodohan yang sama di hari-hari ini seperti orang kaya ini.
Dan kita akan belajar itu dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21 berkata seperti ini. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ya. Artinya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan memberikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun selamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh, perhatikan ayat 20 dikatakan di sana, hai engkau orang bodoh. Nah, kita akan belajar supaya kita tidak mengulang kebodohan yang sama seperti orang kaya ini. Saya yakin Tuhan ingin kita diberkati. Tuhan ingin kita mengalami kemurahan Allah, mengalami kasih karunia Allah yang berlimpah, atau double favor, ya. Tuhan ingin kita mengalami kemurahan Allah atau favornya Allah 2 kali lipat dalam hidup kita. Saya yakin saudara bahwa Tuhan mati di kayu salib, salah satunya bukan saja sekedar menebus kita dari dosa, memberikan keselamatan, tapi juga memberikan kehidupan yang diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan di ayat 16 dikatakan, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Yesus berkata kepada mereka, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Bisa dikategorikan bahwa orang ini adalah seorang anak muda yang sukses, seorang kaya yang sukses. Ia berhasil, ya, karena Alkitab berkata, ya, dia selalu menghasilkan panen yang berlimpah-limpah. Tetapi ada 3 pelajaran penting yang kita bisa pelajari dari orang kaya ini, ya, supaya kita tidak akan mengulang kebodohan yang sama seperti orang kaya ini. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Hal yang pertama, kesalahan atau kebodohan yang dilakukan oleh orang kaya ini, dan siapapun, banyak orang di akhir-akhir ini secara tidak sadar mereka sedang melakukan kesalahan dan kebodohan yang sama. Dan saya mau memberitahukan kepada saudara, kesalahan atau kebodohan yang pertama, ya, yang kita bisa pelajari supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Yang pertama adalah orang kaya ini, dia melupakan sesamanya, dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan sesamanya, dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Kalau saudara perhatikan di ayat 17 yang dikatakan, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Dalam perencanaannya, dia tidak berpikir tentang orang lain. Dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Bagaimana supaya bisa menimbun, menambah, menimbun, menambah, dan seterusnya. Ya, bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Yang dia pikirkan adalah apa yang dia inginkan, ya, kebutuhannya, apa yang dia dapatkan, apa yang dia harapkan, ya. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, ya, dan tidak memikirkan orang lain dalam hidup ini, maka kita ada dalam masalah, saudara. Karena Allah memberkati kita, tujuannya adalah supaya kita menjadi alat Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi orang lain di sekitar kita, ya. Nah, saya mau saudara perhatikan ini, kita belajar kebodohan yang dilakukan oleh orang kaya ini. Yang pertama adalah dia hanya fokus pada dirinya sendiri dan dia melupakan sesamanya. Seperti yang sudah katakan di awal, Tuhan ingin kita diberkati. Ada seorang berkata seperti ini, when God bless you financially, don't raise your standard of living
raise your standard of giving. Ketika Allah memberkati engkau secara finansial atau keuangan, jangan menaikkan standar hidupmu supaya engkau bergaya, supaya menunjukkan kepada orang lain, kipas-kipas duit, bikin hara. Mohon maaf saudara ya, saudara melakukan apapun yang saudara mau ya. Bukan, tetapi Alkitab mengatakan supaya kita menaikkan standar memberi kita. Itulah tujuan Allah memberkati saudara dan saya. Nah, kalau kita hidup hanya untuk diri sendiri, kita sedang melakukan kesalahan besar dalam hidup ini. Karena kesalahan terbesar yang dilakukan oleh orang kaya ini, kebutuhan terbesar adalah keegoisan. Dan Allah kita sekali lagi bukan Allah yang egois. Ya, Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang suka untuk menolong orang lain. Dan Dia mau kita melakukan hal yang sama. Ya. Orang kaya ini melakukan kebutuhan, dia hanya fokus pada dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara, ya, saya selalu mengatakan pada saudara berkali-kali ya, bahwa jangan sampai kita hanya berhenti sampai menjadi orang sukses, tapi mari berusaha untuk menjadi orang yang berarti. Karena sukses bicara mengenai apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa saya kumpulkan, apa yang bisa saya raih. Tetapi hidup yang berarti, itu significant life, berbicara mengenai berapa banyak yang saya bisa berbagi, berapa banyak yang bisa saya beri. Ya, dunia menghitung berapa banyak yang saudara dapatkan atau miliki atau kumpulkan, tetapi kekekalan menghitung berapa banyak yang bisa saudara bagikan dan berikan. Nah, pertanyaan saya hari ini, saya tidak sedang berbicara mengenai uang saja, tapi saya mau saudara perhatikan, lihatlah hidupmu. Adakah seseorang yang sedang saudara tolong? Adakah seseorang yang saudara muridkan hari ini? Adakah seseorang yang saudara bimbing hari ini? Saudara membawa dia berjumpa dengan Kristus, saudara menginvestasikan hidup saudara bagi orang tersebut, sehingga membawa dia dari seorang yang bukan siapa-siapa, mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia mengalami encounter dengan Yesus, sehingga hidupnya menjadi berarti pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudara, bagaimana mungkin saudara berkata bahwa saudara pengikut Kristus, padahal saudara hanya sibuk dengan diri saudara sendiri. Saudara sibuk untuk mempersiapkan, merencanakan diri saudara untuk meraih, mendapatkan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau kita hanya sibuk hanya untuk dengan diri kita sendiri, kita hanya egois untuk berapa banyak yang kita bisa dapatkan dan kita tidak peduli dengan orang lain, maka saya beritahu Bapak Ibu Saudara, saudara sedang melakukan kesalahan besar dalam hidup saudara. Ya, itu sebabnya saya mau bertanya kepada saudara hari ini, siapa pribadi yang sedang Anda tolong, yang sedang saudara muridkan, yang sedang saudara bimbing saat ini? Tunjukkan kepada saya, kepada siapa saudara sedang menginvestasikan hidup saudara hari ini. Karena kehidupan yang berarti, sekali lagi, bukan dari berapa banyak yang bisa dan sudah kita kumpulkan, tapi berapa banyak yang bisa sudah kita berikan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara benar-benar seorang pengikut Kristus, seorang yang percaya kepada Kristus, dan saudara berkata, oh saya pengikut Kristus, tunjukkan kepada saya siapa orang yang saudara sudah investasikan hidup saudara kepada mereka. Saudara bimbing dia, saudara membagi hidup saudara dengan orang tersebut, saudara membawa dia, mempertemukan dia dengan Kristus, menolong dia untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan, menolong dia menemukan arti hidup, menemukan tujuan hidup, menemukan destiny hidupnya. Tunjukkan kepada saya siapa orang yang telah Anda investasikan hidup saudara kepada mereka, maka saya akan memberitahukan pada saudara-saudara benar-benar pengikut Kristus yang sejati. Karena hidup bukan tentang diri sendiri. Yesus tidak mengajarkan itu kepada kita. Kalau saudara baca Filipi pasal 2, Alkitab menyatakan, Paulus menjelaskan bahwa dia mengosongkan dirinya, datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa menolong saudara dan saya. Kalau kita benar-benar pengikut Kristus yang sejati, maka pasti ada orang-orang yang sedang kita investasikan hidup kita kepada mereka.
Dan saudara yang mungkin sedang melakukannya, saya mendorong saudara, jangan berhenti untuk melakukannya. Teruslah menginvestasikan hidup saudara, waktu saudara, talenta saudara, harta saudara, untuk menolong orang lain memiliki hidup yang jauh lebih baik. Hal yang kedua, kesalahan atau kebodohan yang kedua yang dilakukan oleh orang kaya ini adalah dia melupakan Allah sebagai pemberinya. Dia hanya fokus kepada kekayaannya. Dia melupakan Allah sebagai pemberinya. Dia fokus hanya pada kekayaannya. Kalau saya perhatikan ayat 18 sana dikatakan, lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Kalau saudara perhatikan, yang ada dalam pikirannya adalah memperbesar, merombak, menampung lebih banyak, memperbesar lagi, menampung lebih banyak, memperbesar lagi, menampung lebih banyak. Ia hanya memikirkan tentang kekayaannya, mengumpulkan sebanyak-banyak mungkin, dan dia tidak pernah berpikir tentang si pemberi kekayaan tersebut, yaitu Allah. Saya mau beritahu saudara hari ini, ingat ini baik-baik, semua datang dari Tuhan. Semua apapun yang sedang saudara raih hari ini, remember, semua karena Tuhan. Semua datang dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 16-17 berkata, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dikatakan di sini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Di dalam kitab Ulangan juga berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Semua hanya karena Tuhan. Kalau saudara sadar akan kebenaran ini, maka saudara tidak akan melakukan kesalahan yang sama atau kebodohan yang sama seperti orang kaya ini. Dia lebih menyembah kepada pemberian daripada si pemberi. Seharusnya kita lebih menyembah pemberinya daripada pemberiannya. Ya. Dia lupa, saudara, ya, bahwa semua datang dari Tuhan. Kalau sudah perhatikan di ayat 15, di ayat sebelum 15, saya baca dalam bahasa Indonesia versi yang lain berkata seperti ini. Ya, manusia tidak memperoleh hidupnya dari berapa banyak harta yang dimilikinya. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa your life can never be measured by the amount of things you possess. Artinya, hidupmu tidak pernah diukur. Perhatikan, diukur oleh jumlah atau berapa banyak yang sudah saudara dapatkan, atau berapa banyak harta saudara, milik saudara. Hidup saudara tidak ditentukan dengan itu. Hidup kita tidak ditentukan oleh itu. Nah, ada banyak orang, mohon maaf, ya, baru diberkati sedikit, wow, udah sombongnya setengah mati. Ya, dia ingin menunjukkan kepada orang lain, saya beda, ya, saya beda. Bahkan mereka mau melakukan seenak yang mereka suka lakukan. Ya, mereka lupa bahwa semua datang dari Allah. Amsal 11 ayat 4 berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saya suka bahasa Indonesia masa kini berkata seperti ini, apabila menghadapi maut, harta benda tidak berarti. Jadi saudara perhatikan, pada hari penghakiman, pada waktu saudara menghadapi maut, pada waktu nyawa diambil daripada saudara, ya, harta benda saudara tidak bisa menyelamatkan saudara, tidak bisa membeli hidup saudara, tidak bisa membeli nyawa saudara, tidak bisa membeli keselamatan saudara. Saya mendorong saudara hari ini, fokuslah kepada pemberi saudara, yaitu Allah, dan bukan pada pemberiannya. Fokus kepada Allah. Ini kesalahan yang dilakukan orang bodoh. Dan Yesus ingin menunjukkan kepada kita, jangan lakukan hal yang sama. Kau harus memilih yang berbeda. Fokus kepada Allah sebagai pemberi. Kalau saudara tahu bahwa semua berkat datang daripada Allah, saudara akan menjaga hidup saudara, hidup dalam kebenaran. Saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara tidak akan mudah sombong.
Saudara akan menggunakan semua berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan supaya orang mengenal saudara, hebat. Ya. Dia hebat, dia hebat. Tolong dengarkan. Pada waktu saudara diberkati dan orang lebih melihat saudara di balik apa yang saudara raih daripada melihat Allah yang telah membuat atau menjadikan saudara memiliki apa yang sudah saudara raih, ada yang salah dengan itu. Kalau saudara perhatikan, sama seperti Yusuf, pada waktu Yusuf meraih mimpinya, meraih kesuksesannya, orang melihat itu karena Tuhan. Orang tidak melihat bahwa dia hebat. Nah, saudara, mereka yang fokus kepada Allah, mereka bukanlah orang yang pelit. Mereka yang fokus kepada Allah sebagai pemberinya, mereka akan suka memberi. Mereka tidak akan menjadi orang yang pelit pada diri mereka sendiri dan pelit pada orang lain. Ya. Kalau saudara perhatikan 2 Korintus 8 ayat 12, saya mau saudara perhatikan begini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan pada apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang ada padamu. Dalam versi bahasa Inggris saya suka bunyinya seperti ini. It doesn't matter how much you have. What matters is how much you are willing to give from what you have. Tidak penting berapa banyak yang Anda punya. Apa yang jauh lebih penting adalah berapa banyak yang bisa Anda berikan. Ya, dari apa yang saudara punya itu jauh lebih penting. Dan saya beritahu saudara, yang fokus kepada Allah adalah orang yang suka memberi. Mereka fokus kepada Tuhan, dan pada waktu memberi, ya, mereka tidak ada komplain. Karena mereka tahu, saya memberi kepada Allah. Dan pada waktu saudara memberi kepada Tuhan, saudara memberi kepada pekerjaan Allah, saudara tahu, saudara sedang memberitahukan kepada Allah, Tuhan, ya, sumber saya bukan dari pekerjaan saya, sumber saya bukan dari gaji saya, sumber saya datang dari Allah. Dan pada waktu saudara memberinya, saudara tidak komplain di belakang, ya, karena saudara tahu kepada siapa saudara memberi, saudara sedang berurusan kepada Allah. Bahkan Alkitab menyatakan pada waktu kita memberi kepada seseorang sekalipun, Alkitab berkata, kita sedang melakukannya bagi Yesus. Dan pada waktu saudara mempraktikkan kebenaran ini, saudaralah orang satu-satunya yang diberkati. Bukan orang lain yang saudara beri, tapi saudara yang memberi itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, lebih diberkati memberi daripada menerima. Pada waktu saudara mempraktikkan kebenaran firman Allah, saudaralah orang satu-satunya yang akan diberkati oleh Allah sebagai pemberi kepada saudara. Inilah kebodohan yang dilakukan orang kaya, yang Yesus mau supaya kita yang hidup hari-hari ini belajar untuk tidak melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga, kebodohan yang dilakukan oleh orang kaya yang ketiga adalah dia melupakan jiwanya, dia hanya fokus kepada tubuhnya. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, dalam versi bahasa yang lain, ya, bahasa Indonesia masa kini dan bahasa Inggris tidak sedang berbicara mengenai soul atau jiwa, tetapi tubuh, ya, dirinya. Kemudian akan kukatakan pada diriku sendiri, kata dia, engkau beruntung. Beruntung menurut siapa? Menurut pandangannya, tapi tidak menurut pandangan Allah. Dia berkata, engkau beruntung, segala yang baik sudah kau miliki. Dan kadang-kala kita saya sudah sukses, saya beruntung, ya. Kita fokus pada kekayaannya. Nah, segala yang baik sudah kau miliki dan tidak akan habis selama bertahun-tahun. Wah, dia merasa sombong, dia berkata, bertahun-tahun semua yang saya kumpulkan ini tidak akan pernah habis. Tapi dia lupa, ya, bahwa Tuhan yang memegang kehidupan. Saudara, dia lupa. Dia hanya fokus pada tubuhnya untuk bisa menikmati kesenangan. Tapi dia lupa untuk memelihara jiwanya. Tolong dengarkan, Allah menciptakan kita
untuk kekekalan. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk kekekalan. Dan kalau kita sadar kebenaran ini bahwa Allah menciptakan kita untuk kekekalan, maka kita akan hidup dengan cara yang berbeda. Kita akan menggunakan hidup kita dengan cara yang berbeda. Kita akan menggunakan kekayaan kita yang dipercayakan oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita akan menggunakan waktu kita dengan cara yang berbeda. Kita akan menggunakan semua potensi talenta kita dengan cara yang berbeda. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita pada kekekalan. Karena tubuh saudara sekali lagi akan berakhir di kuburan, tapi jiwa saudara dan saya, roh kita akan bertahan sampai kekal. Nah, orang ini hanya memikirkan tubuhnya, ya, beristirahatlah, makanlah, nikmatilah, minumlah, senang-senanglah, puas-puasin, party sesukamu, ya, mabuk, judi, ya, habiskan uangmu untuk hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi dia lupa, ya. Ayat 20-21. Dia hanya memikirkan kenikmatan sekarang. Dan dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi kepada hidupnya atau jiwanya di kemudian hari. Dia hanya memikirkan kenikmatan sekarang. Ayat 20-21 berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Makanya jangan jadi bodoh. Pada malam ini juga, perhatikan, jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Dalam versi terjemahan sederhana Indonesia ayat 20 berkata seperti ini, tetapi Allah berkata kepadanya, hei orang bodoh, sia-sia saja kamu menimbun hartamu untuk dirimu sendiri. Karena malam ini juga aku akan mencabut nyawamu. Yesus berkata, malam ini juga aku akan mencabut nyawamu. Mengapa? Karena Yesus berkuasa atas kehidupan. Ingat ini. Kembali kepada kebenaran yang kedua. Fokus kepada Allah. Jangan melupakan Tuhan, karena semua datang daripada Allah. Ya. Pikirkan bahwa saudara diciptakan untuk kekekalan. Saudara tidak diciptakan hanya untuk hari ini saja. Ya. Ada banyak orang berpikir, puas-puasin hidup hanya sekali, puas-puasin, nikmati, ya. Saudara tidak tahu, ya. Saudara lupa bahwa Allah menciptakan saudara untuk kekekalan. Saudara pikir bahwa setelah ini selesai, semua selesai. Tidak. Saudara akan menghadap ke pengadilan, tahta pengadilan Allah, dan Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas hidup saudara. Karena kita diciptakan untuk kekekalan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara diciptakan untuk kekekalan. Remember, ingat ini baik-baik. Jangan sia-siakan hidup saudara hanya untuk kenikmatan sementara. Yakobus pasal 3 ayat 13-14 berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Parfum kalau saudara semprot hanya kelihatan sebentar setelah hilang. Itulah hidup kita yang sekarang ini. Hanya sementara. Jadi jangan sia-siakan hidup saudara, ya. Yakobus membandingkan hidup kita dengan uap yang muncul kemudian tiba-tiba hilang. Hidup ini singkat, guys. Hello, hidup ini singkat. Beritahu kiri kanan saudara, katakan hidup ini singkat. Ya. Nah, banyak orang membuat rencana untuk hidup mereka. Mereka membuat rencana untuk hidup mereka. Apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang bisa diraih, apa yang bisa dikumpulkan. Tapi mereka lupa untuk mempersiapkan kehidupan mereka berikutnya, yaitu untuk kekekalan. Jangan bodoh. Dengarkan baik-baik. Ada kehidupan, ya, setelah kehidupan ini berakhir, yaitu kehidupan kekekalan. Dan itu tidak akan pernah berakhir. Saya mendorong saudara, kalau saudara, ya, tahu kebenaran ini,
saudara mengerti kebenaran ini, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saudara akan hidup dengan cara yang berbeda. Makanya di Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 berkata di bagian B, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Ya. Mari belajar, saudara. Jangan hanya merencanakan untuk tubuh saudara, tapi rencanakanlah untuk jiwa saudara. Jangan hanya merencanakan kekayaan saudara, tapi rencanakanlah hidup saudara kepada Allah. Jangan hanya merencanakan fokus pada diri saudara, dan saudara lupa untuk merencanakan bagaimana hidup saudara bisa berguna bagi orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendorong saudara, mari kita belajar dari orang kaya yang bodoh ini, supaya kita tidak melakukan kebodohan yang sama. Kebodohan yang pertama, dia melupakan sesamanya dan hanya fokus pada dirinya sendiri. Yang kedua, kebodohan yang dilakukan, dia hanya fokus kepada kekayaannya, tapi dia melupakan Allah. Dia melupakan Tuhan sebagai pemberi. Dia hanya fokus pada kekayaan. Dan yang ketiga, dia melupakan jiwanya. Dia hanya fokus pada tubuhnya. Dan saya mendorong saudara hari ini, yuk mari pikirkan, ya. Mari berhenti sejenak dan mulai berpikir, apakah saya sudah merencanakan untuk jiwa saya di kemudian hari? Apakah saya sedang merencanakan hidup saya untuk berkenan kepada Allah, atau saya hanya sibuk untuk mengejar kekayaan? Apakah saya sedang merencanakan hidup saya untuk berguna bagi orang lain, atau saya hanya fokus pada diri saya sendiri? Mari saudara renungkan sejenak, ya. Apakah saudara hanya merencanakan untuk diri saudara dan saudara melupakan sesama saudara? Apakah saudara hanya sibuk dengan kekayaan saudara dan saudara melupakan Allah sebagai pemberi saudara? Apakah saudaranya sibuk untuk menyediakan bagi tubuh saudara? Tidak ada salah dengan hal ini, menyediakan tubuh saudara. Tetapi ingat, tubuh saudara sifatnya sementara. Buatlah perencanaan untuk jiwa saudara di kemudian hari. Dan saya mau berdoa buat saudara, justru di musim-musim pandemi ini, ya, mari kita belajar bahwa kekayaan tidak bersifat kekal, hanya sifatnya sementara. Mari rencanakanlah untuk kehidupan kekekalan saudara. Apa yang bisa saudara buat bagi Allah? Apa yang saudara bisa lakukan untuk menolong orang lain, menginvestasikan hidup saudara, supaya saudara berguna bagi orang-orang di sekitar saudara? Bagaimana supaya saudara bisa menolong mereka, membawa mereka mengenali Yesus, membawa mereka menemukan potensi, menemukan tujuan hidup mereka, sehingga mereka berguna bagi kerajaan Allah? Atau apakah saudara hanya fokus pada kekayaan saudara? Saudara tidak peduli dengan Allah. Bahkan kadangkala saudara seperti pemazmur berkata, orang bodoh berkata, tidak ada Allah. Sama seperti, saya tutup dengan ini, ada orang Kristen dan orang ateis. Pada suatu kali mereka makan bersama. Kemudian orang ateis ini, dia yang mengajak orang Kristen ini, karena dia akan membayar orang Kristen ini untuk makan. Dan sebelum mereka makan, orang Kristen ini berdoa terlebih dahulu. Kemudian orang ateis ini tertarik dan dia bertanya kepada orang Kristen, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Kemudian orang Kristen ini berkata, "Saya berdoa, mengucap syukur kepada Allah untuk makanan ini. Saya berterima kasih kepada Allah." Kemudian orang ateis ini berkata, "No, kamu harusnya berterima kasih kepada saya, karena saya yang membayar makannya kamu hari ini." Nah saudara, ya, kadang-kala kita begitu sombong sama seperti orang ateis ini. Memang benar dia membayar, tapi bukankah semua datang dari Tuhan? Bukankah semua yang kita miliki datang dari Allah, dan bukan hanya karena usaha kita semata? Kitab Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Usaha manusia sia-sia belaka kalau tanpa perkenanan daripada Allah. Saya mau berdoa buat saudara hari ini.
Mari pikirkan, sebelum saudara mengakhiri hidup saudara, pikirkan untuk menolong seseorang. Pikirkan untuk membantu seseorang memiliki hidup yang lebih baik, berjumpa dengan Yesus. Investasikan hidup saudara bagi orang tersebut. Tolonglah mereka menemukan arti hidup di dalam Kristus. Tolonglah mereka untuk menemukan tujuan hidup. Tolonglah mereka, muridkan mereka, bimbing mereka untuk menemukan destiny mereka. Untuk apa Allah telah menciptakan mereka. Bantu mereka. Dan saya mendorong saudara hari ini, kalau saudara benar-benar pengikut Kristus yang sejati, mari jangan hidup hanya untuk diri saudara sendiri, tapi mari kita hidup untuk menolong orang lain, membawa mereka berjumpa dengan Kristus, menemukan arti hidup mereka di dalam Yesus. Jangan hanya fokus pada diri saudara, jangan hanya fokus pada kekayaan saudara, jangan hanya fokus pada tubuh saudara, tapi kita sudah belajar 3 kebenarannya. Ya, tolonglah orang lain. Ya, sibukkanlah dirimu dan ingatlah Allah. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk merencanakan tentang jiwa, karena itu sifatnya kekal. Mari tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Kalau hari-hari ini saudara hanya sibuk dengan harta, sibuk dengan kekayaan, saudara bahkan melupakan Tuhan, ya, saudara hidup foya-foya, saudara hidup sesuka hati saudara, saudara tidak melakukan kehendak Tuhan, saudara tidak hidup dalam kebenaran, saudara hidup melakukan dosa sana sini. Saya mendorong saudara pikirkan ini, ya, jangan hanya fokus pada tubuhmu, kesenanganmu, kenikmatanmu sementara, tapi buatlah planning untuk jiwamu, karena itu sifatnya kekal. Jangan sia-siakan hidupmu yang sekali ini, yang Tuhan berikan. Kalau saudara masih diberi kesempatan hidup hari ini oleh Tuhan, itu artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada saudara untuk hidupmu berkenan kepada Allah. Jangan sampai perkataan yang sama kepada orang bodoh ini, hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu diambil daripadamu. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Mari renungkan, apakah hidupmu sudah berguna bagi orang lain? Jangan hanya sibuk untuk membicarakan orang, jangan hanya sibuk untuk merendahkan orang, jangan hanya sibuk untuk menggosipin orang, jangan hanya sibuk untuk menghakimi orang, tapi mari sibukkan dirimu untuk membawa orang naik dari satu level ke level berikutnya. Mari sibukkan dirimu untuk membawa orang berjumpa dengan Kristus. Mari sibukkan dirimu untuk menolong orang menemukan arti hidup mereka. Mari sibukkan dirimu untuk melayani Raja Allah, pencipta isi dunia ini. Mari sibukkan dirimu untuk mempersiapkan jiwamu bagi kekekalan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati semua kami hari ini. Siapapun yang sudah mendengar kebenarannya, tolong kami untuk belajar dari orang kaya yang bodoh ini, supaya kami tidak melupakan sesama kami. Tolong kami supaya kami tidak melupakan Allah, dan tolong kami supaya kami tidak melupakan jiwa kami. Berkati semua kami yang mendengar kebenaran ini. Tolong kami supaya kami belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama atau kebodohan yang sama seperti orang kaya ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. In grace, you showed me grace.
You have broken every chain with love and mercy, and your triumphs over death, and you are worthy of glory and praise. Oh, we sing love in love. You've shown me love by leaving your throne, by bleeding and dying on a cross, that wonderful cross that took all my guilt and sin away. In Jesus, you have won me. You have broken every chain with love and mercy, and your triumphs over death, and you are worthy of glory and praise. Oh, you're worthy, Jesus. Oh, we sing in Jesus. You have won me. You have broken every chain with love and mercy, and you triumphed over death, and you are worthy of glory and praise. Oh, you're worthy, Lord. So shout it out and lift up one voice in worship. Sing it out until all the earth can hear it. Jesus is alive and He saves. He rescues and saves. Oh, we sing Jesus, in Jesus. You have won me. You have broken every chain with love and mercy. You triumphed over death, and you are worthy of glory and praise. Jesus, in Jesus, you have won me. You have broken every chain with love and mercy, and you triumphed over death, and you are worthy of glory and praise. Oh, of glory and praise. All the glory, all of my praise to you, Jesus. Mari arahkan hatimu kepada Allah, angkat tanganmu dan saya berdoa memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Engkau Raja, Engkau Pencipta, Engkau memegang kendali, Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Aku berdoa kiranya Allah yang dahsyat itu, penyediaan Allah yang tanpa batas itu terjadi. Kuasa-Mu dicurahkan bagi setiap kami, sidang jemaat-Mu dan semua yang mendengarkan hari ini. Di dalam nama Yesus, kami mengalami terobosan di dalam nama Yesus. Berkat Allah dilimpahkan buat setiap kami. Tolong kami memberkati rumah tangga dan rumah tangga. Anak-anak diberkati, yang bekerja, yang kuliah diberkati. Tolong kami supaya kami terus jadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan menutup ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Wow, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan kami juga senang sekali jika saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan kami juga mengucapkan bagi saudara yang baru pertama kali
ikut ibadah live streaming di Destiny Bali. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, halo Destiny, selamat pagi. Destiny News bersama kami, saya Caroline, saya Agnes. Tema kita di bulan ini adalah tetap berkomitmen di tengah masa sukar. Kami mengucapkan selamat datang September. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru tergabung di ibadah kita di Destiny. Terus terhubung dalam kebersamaan kita di live group. Setiap jemaat yang belum bergabung di kelompok sel, yuk bergabung. Dalam kelompok sel kita akan bertemu bersama. Berikut kami lampirkan nama kelompok sel beserta nomor pemimpin sel. Bagi jemaat yang rindu untuk dilayani, segera menghubungi nomor pemimpin tersebut. Mengajak jemaat untuk menjadi bagian di dalam menabur di musim yang sulit, supaya genaplah arti kebersamaan kita dengan tema Better Together, bersama lebih baik daripada sendirian. Mari kita bergandengan tangan melalui musim yang sulit di masa pandemi ini bersama dengan Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih pada jemaat yang sudah berkontribusi menabur di musim yang sulit. Tuhan akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat double portion untuk saudara. Destiny juga mengajak setiap jemaat untuk berpartisipasi di event apresiasi kita di bulan September ini. Kegiatan Destiny sepekan. Hubungi sekretariat gereja bagi jemaat yang membutuhkan layanan konseling dan layanan kelas pramuka. Bulan bahagia, bulan berkat, yang mana pada bulan ini Destiny memberkati kedua pasangan yang sudah dinantikan di Destiny. Selamat kepada kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan di bulan September ini. Selamat menempuh hidup baru bagi kedua pasangan tersebut. Demikian, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Langgeng dan diberkati Tuhan ya. Sekian Destiny News. Saya Caroline, Saya Agnes. sampai jumpa di edisi selanjutnya. God bless you.